Salam saudara-saudara teristimewa Jemaat Misi Kabar Baik dan saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Salam sehat dan salam sukacita selalu. Saya pernah berjanji untuk kita boleh membahas tempat perkemahan dari bangsa Israel selama mereka 40 tahun di padang gurun. Mereka melewati 42 tempat perkemahan, dan kita akan belajar tempat-tempat perkemahan ini karena dari sana ada pesan-pesan yang spesial buat kita, gereja Tuhan akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mau belajar pesan Tuhan dari 42 tempat perkemahan orang Israel selama mereka di padang gurun 40 tahun. Ajar kami Roh Kudus, tuntun kami. Minta Roh Kudus untuk mengurapi kami supaya kami boleh belajar dari firman Tuhan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pasti kita akan untuk belajar ini kita akan menghabiskan waktu 42 hari sesuai dengan jumlah. Mungkin lebih karena hari Minggu kita akan off, ya, libur. Jadi kita boleh membahasnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mari kita membuka Bilangan 33 ayat 5. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Sekali lagi saya bacakan. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Jadi tempat perkemahan yang pertama dari 42 tempat perkemahan, pertama adalah Sukot. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka berkemah pertama di Sukot. Sukot itu artinya adalah kandang domba kecil, dari kata Ibrani sakat. Artinya menghalangi dengan tembok atau menutupi. Nah, itulah artinya Sukot, diambil dari bahasa Ibrani sakat. Kita tahu bahwa di sini juga Yakub setelah berjumpa Ishak, kemudian dia membuat gubuk-gubuk tempat ternaknya. Gubuk-gubuk itu adalah Sukot, pondok daun-daunan. Jadi ini adalah dari Yakub pada waktu itu. Setelah berjumpa dengan Esau, dia pergi dan dia membuat di sini gubuk-gubuk yang artinya Sukat dalam bahasa Ibrani, ya, Sukot yang kita baca di firman Tuhan Alkitab kita saat ini. Nah, wilayah Sukot ini, saudara, jaraknya 52 kilo dari arah tenggara dari Rameses di Mesir, di mana orang Israel berangkat. Dan untuk mencapai wilayah ini diperlukan lebih dari 2 hari. Karena jaraknya itu 52 kilo, ya, ke arah tenggara. Dengan jumlah yang begitu banyak ternak dan juga apa yang mereka bawa, sekitar 2 juta sampai 3 juta bangsa yang keluar, maka mereka menjalani jalan itu dengan sangat lambat. Jadi untuk 52 kilo ini mereka perlu waktu lebih dari 2 hari, saudara. Nah, di Sukot ini, saudara, sekali lagi, di Sukot ini mereka masuk untuk pertama kali setelah mereka keluar dari perbudakan. Jadi artinya apa, saudara? Jadi mereka ini masuk ke dalam kandang domba, ya. Artinya setelah mereka keluar dari perbudakan, dibebaskan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa.
Mereka masuk ke dalam keadaan domba. Artinya apa, saudara? Mereka menjadi kawanan domba Allah. Dan pada saat mereka masuk dalam kawanan domba Allah, berarti di situ ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Di Sukot ini yang artinya kandang domba, saudara, dan di situ Allah menjaga mereka. Mulailah Tuhan menjaga mereka sebagai domba-domba dan memelihara mereka seperti memelihara biji matanya. Ulangan 32:9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di seluruh negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji mata Tuhan. Haleluya, sebagai biji matanya. Jadi saudara, orang yang ditebus seperti kita ini, pada saat kita ditebus dengan darah yang mahal, kita masuk dalam kawanan domba Allah, di mana gembala kita adalah Yesus Kristus. Yohanes 10:11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, bersyukur karena kita orang-orang percaya masuk dalam kawanan domba Allah, dan kita dipelihara, dijaga, dilindungi seperti Allah menjaga kita sebagai biji matanya. Dia tidak akan menyakiti kita, dia pelihara kita. Itu pesan yang pertama. Sukot itu adalah kandang domba. Kandang domba yang pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka masuk menjadi kawanan domba Allah. Yang kedua, di Sukot orang Israel makan roti yang tidak beragi. Keluaran 12 ayat 37 sampai 39. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Saudara, roti yang tidak beragi mereka makan untuk pertama pada saat mereka selama mereka di perjalanan. Mereka pertama makan di Sukot, saudara. Apa artinya ragi dalam perjanjian baru? Ragi itu adalah ajaran sesat, ajaran yang ditambah-tambah, firman Tuhan yang ditambah-tambah dengan ajaran istiadat, ajaran kemunafikan, saudara. Matius 16 ayat 6 dan juga 11 sampai 12 saya bacakan buat kita. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang yang Farisi dan orang Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti ragi,
ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Kemudian, jadi roti tidak beragi ini adalah ajaran yang murni. Roti yang beragi adalah ajaran yang sesat, ajaran yang ditambah-tambahkan, firman Tuhan ditambah-tambahkan dengan ajaran istiadat dan kemunafikan. Mereka mengajar tetapi mereka tidak melakukan. Itulah orang Farisi dan orang Saduki. Jadi roti yang tidak beragi ini mereka makan adalah, pesannya adalah kita harus memakan pengajaran yang murni, yang tidak ditambah-tambah dengan pengajaran manusia, saudara, dengan ajaran aturan-aturan manusia. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Hendaklah firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, dan kita renungkan setiap hari, itu diam dalam kita, di dalam hati kita, menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa, menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita, menuntun kita di setiap jalan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan yang pertama di Sukot, mereka masuk menjadi kawanan domba Allah, dan Tuhan pelihara, lindungi mereka, sertai mereka seperti Dia menjaga biji matanya. Dan yang kedua, mereka di sana makan roti yang tidak beragi. Artinya mereka memulai suatu pengajaran-pengajaran yang murni dari Allah. Pengajaran-pengajaran ini yang membawa mereka masuk lebih jauh lagi untuk masuk dalam rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengajaran dari tempat perkemahan yang pertama, Sukot, hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.